Jika keinginannya sudah kuat, maka Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, terima kasih sudah mampir di channel yang sederhana ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya bagi yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Dan bagi yang belum, silakan kami mohon subscribe-nya agar berkah selalu juga buat kita semua. Sahabatku, sahabat tilawah, ternyata siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti akan berjumpa. Nah, ini kami tahu dari Allah. Allah telah memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat ke-18 ayat 110, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, menurut ayat barusan, untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti, asal kita berbuat amal soleh. Nah, untuk berbuat amal soleh juga ini harus ada petunjuk sesuai dengan petunjuk dari guru yang ahli, bukan sembarangan. Sebab tidak semua guru, pembimbing, atau petunjuk yang bisa mengerjakan hal ini. Tidak semuanya, tidak semua kiai, ajengan ustadz mengetahui hal ini. Contohnya seperti di dalam keterangan kalimat sholat saja, itu kan istilahnya ada pendalaman kenapa disebut sholat, kenapa dinamakan sholat itu apa, dan harus sampai kemana. Nah, salah satu dari pembongkaran sholat itu diantaranya shod, itu kan soful kolbi, yang artinya elingan, ingatan yang suci. Nah, jadi di dalam sholat itu harus mempunyai ingatan atau elingan suci. Artinya harus sudah hilang dari sifat samar atau meraba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi buktinya
Ya boleh saja kita rasakan sendiri. Sudah bisa begitu apa belum? Nah, padahal Tuhan sudah berfirman di dalam hadis qudsinya yang tercatat banyak di dalam kitab-kitab tasawuf yang berbunyi kuntu kangzan mahfian fahbabtu an Eropa holaktul holko likaya arofu falihada tabayyana Allah Ta'ala khalaqal insan limarifati, yang artinya aku adalah kangzan. Kangzan ini gudang atau pembendaharaan, boleh agar mudah dimengerti ya. Pembendaharaan yang tersembunyi, yang terpendam, tertutup. Nah, aku ingin ditemukan, dikenal. Maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Nah, itulah sahabatku. Jadi setelah mengenal, mengetahui, menyimak hadis qudsi ini, kami semakin jelas. Bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan itu, tapi pasti asal mempunyai keinginan yang keras dan kuat, memperhitungkan. Tapi walaupun begitu, ini bukan pekerjaan gampang. Ini harus istilahnya melalui proses pendakian atau suluk, ya seperti amal soleh tadi, ya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semudah itu. Nah, terutama melalui guru, istilah lainnya. Ini emang benar-benar harus serius. Nah, untuk dalam bimbingan atau petunjuk dari guru tentang ini, tentunya ya guru yang tentang urusan seperti ini, seperti tentang ilmu makrifat ini, makrifat kepada Allah. Karena kan tadi juga tidak semua guru yang fokus tentang urusan makrifat. Nah, sahabatku, harus betul-betul jadinya kita ini ya fokus tentang hal ini jika ingin sukses di dalam hal ini, yakni tentang ilmu makrifat. Nah, tidak sembarangan sahabatku, sebab ahli tarekat pun tidak semua bisa makrifat, bisa sampai ke derajat makrifat kepada Tuhan atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup juga membaca buku, mendengarkan. Sebenarnya harus ada kesungguhan dari dalam sehingga kita mengerjakan dan mempraktekkan, mengamalkan apa yang seharusnya. Karena di dalam penerangan baik melalui buku atau sosmed, YouTube, Google, misalnya kitab, Quran, hadis pun jika sebatas ilmiahnya saja, isyaratnya saja, itu hanya itibar atau isyarah. Ya, sebagaimana ada keterangan di dalam salah satu kitab yang bernama Hikam, di sana berbunyi mayakhruju baina syafatain ilal isyarati wal itibar. Apa saja yang keluar dari bibir, pengucapan, ya itu hanya isyarat dan itibar saja. Jadi walaupun terus-menerus kita membaca, contohnya ya, membaca buku tentang makrifat sampai 1 juta kitab, contohnya, itu tidak akan
sampai kepada makrifat sebagaimana yang seharusnya. Karena itu kita baru tahu teori dan intibarnya saja. Nah, ini ada di keterangan ya, saya tuh tahu tentang ini tuh, manusia jika tidak sampai benar-benar ke dalam derajat marifat, walaupun dia ahli membaca sejuta kitab, nah itu tidak akan bisa mencapai derajat makrifat karena dia tidak mencapai derajat rohani. Nah, faman lam yasid bihadal ilmi lam yakun aliman bil haqiqati walau qara'a alfa alfin minal kitab biha yesu la yablughu ila ruhaniyah. Nah, itu sahabatku. Jadi dari keterangan ini sudah memberi penjelasan kepada kita semua bahwa tentang makrifatullah itu benar-benar ada kekhususan, ada ajaran-ajaran tertentu ya. Untuk apa tuh belajar ilmu makrifat dan apa wasilahnya? Nah, tentu saja ada manfaatnya dan ada wasilahnya. Kan tadi di atas kita semua jika lupa kepada Tuhan, apalagi nanti di akhirat setelah mati, baru datang ke kubur, contohnya ya ke alam kubur, menurut keterangan ya, dan banyak yang menerangkan 7 langkah orang yang menjajab setelah pulang, 7 langkahnya pulangnya orang yang menjajab, yang mengantarkan jenazah, maka akan datang malaikat munkar nakir untuk memeriksa atau mentakoni kita. Kemudian apa yang pertama ditanyakan? Kan marrobuka, yang artinya siapa Tuhanmu atau mana Tuhanmu. Nah, di sini kalau roh kita tidak punya rasa tahu atau tidak mungkin tidak tahu sama sekali di dunianya ini, mempunyai keyakinan tidak mungkin bisa bertemu, bisa tahu kepada Allah, nah, maka itu tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat tersebut. Nah, sedangkan kalau tidak bisa jawab, di dalam keterangan kan sudah dipastikan akan mendapatkan siksa kubur. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh semua manusia. Jadi sahabatku, ini pentingnya ilmu makrifat. Dengan ilmu makrifat ini kita akan bisa mengetahui segala hal, dan salah satunya yakni pertanyaan di alam kubur. Di dalam ketika kita setelah mati meninggalkan dunia ini, itu akan ada proses yang namanya kita ini dipertanyakan, ditakon di alam kubur. Dan ini salah satu tujuan dulu saya menimba ilmu, dengan harapan saya ini ingin bisa menjawab dari salah satu pertanyaan atau semua pertanyaan maksudnya ya, dari malaikat nanti setelah saya meninggal atau di alam kubur. Dan alhamdulillah takdir Allah sampai saya dipertemukan dengan ilmu makrifat ini. Dan benar ternyata ada bahasan, maksudnya dibahas tentang di alam kubur.
Nah, di alam kubur itu, sahabatku, ternyata jika kita benar-benar ingin meneliti dan ya ingin tahu yang sebenarnya, ternyata kita ini hampir-hampiran salah persepsi. Yang dikira di alam kubur ini dikira ya di dalam tanah, karena kita kan jasad ini setelah meninggal itu dimasukkan, dikubur di dalam tanah. Ternyata ada beda ya, ada alam kubur, ada kuburan atau tempat kita nanti jasad disimpan. Nah, karena iya juga menurut saya, kalau alam kubur itu di dalam tanah, berarti kan sedangkan tidak semuanya yang mati itu dikuburkan di dalam tanah. Ada yang diabukan, dibakar, ada yang dianginkan, ada yang pokoknya banyak ya. Dan kalau di agama Islam ya dikubur, dimasukkan ke dalam tanah. Jadi itu adalah kuburan itu. Nah, alam kubur itu beda lagi. Alam kubur itu belum tentu di dalam tanah, di dalam api, ya belum tentu. Kalau yang dibakar kan di dalam api. Jadi bisa memahami, oh kenapa istilahnya kan di dalam kubur itu ada ular raksasa kan. Salah satu keterangan yang namanya ular sijaul akro, yang mana ujung ke ujungnya itu dari masyrik wal maghrib. Nah, dari situ juga kan agar masuk akal, ini tidak mungkin, karena kalau di dalam kuburan ya paling lebar, paling panjang itu ya lebarnya paling 1 meter. Nah, ini dari masyrik wal maghrib ya, dari pokoknya ujung dunia sampai ujung dunia. Kan berarti ini tidak cukup jika kuburnya dimaksudkan ke kubur yang ya tanah tadi. Nah kalau alam kubur, nah itu baru masuk logika. Karena yang namanya alam ya emang luas, seperti alam semesta ini, cuman namanya alam kubur gitu. Kalau yang tempat kita jasad ini disimpan nanti itu mah kuburan. Nah, seperti itu sahabatku ya. Jadi nanti malaikat ini di alam kubur ya. Nah, maka setelah 7 langkahnya yang mengantarkan jenazah itu pulang, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk memeriksa atau mentakoni. Memeriksa itu mempertanyakan, yang sebagaimana kita sudah pada tahu, yang akan mempertanyakan kepada kita. Di antara salah satu pertanyaannya kan Marobuka. Marobuka itu artinya siapa Tuhanmu? Nah, di dalam istilah hakikat, dari satu pertanyaan ini saja ternyata banyak sekali penafsiran. Seperti begini, kalau pertanyaannya siapa Tuhanmu, berarti jawabannya adalah, dikarenakan pertanyaan siapa, berarti memerlukan jawaban. Seperti siapa itu
Jawabannya, siapa dia? Siapa Tuhanmu? Siapa yang mengambil? Nah, berarti jawabannya adalah sebuah nama. Nah, berarti gitu kan? Atau memerlukan ya jawaban. Nah, sedangkan nanti itu mulut ditutup. Ini di dalam surat Yasin ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nah itu ya, maka bibir ditutup semuanya. Yang mana waktu kalimana ini wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ya itu ya. Nah, sedangkan jika siapa Tuhanmu, pertanyaannya seperti itu, ya berarti bagaimana menjawabnya? Karena bibir kita kan ditutup. Nah maka untuk di makom makrifat, di orang-orang yang mempelajari ilmu makrifat, jadi marrobuka itu ada yang mentafsirkan mana Tuhanmu. Nah ini kalau pertanyaannya mana Tuhanmu, ini baru walaupun bibir kita ditutup, baru ini bisa menunjukinya. Itu pun jika orang yang sudah makrifat, jika sudah tahu. Nah, di sini kalau roh kita tidak punya rasa tahu, kan jadi tidak mungkin bisa menjawabnya. Maka ini kami terus-menerus mengingatkan di dalam channel Tilawah Semesta ini agar kita bisa tahu kepada Allah, terus mengingatnya. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab, di dalam keterangan sudah dipastikan akan mendapat siksa kubur yang itu tidak diinginkan oleh semua manusia. Nah, itu dari segi pertanyaannya. Nah, belum dari segi malaikatnya. Coba kita tafakuri, yang datang itu kan malaikat. Sedangkan malaikat itu semuanya juga sudah pada tahu, pada mafhum, sudah mendengarkan bahwa malaikat itu terbuat dari cahaya. Berarti sejenis cahaya. Barang tentu bahasanya juga ya bahasa cahaya. Karena kalau marrobuka itu kan bahasa Arab. Sedangkan bagaimana ini jika manusia yang matinya, yang meninggalkannya itu tidak berbahasa Arab, tidak tahu bahasa Arab. Seperti orang yang tidak tahu bahasa Arab aja. Orang Cina mungkin tidak tahu bahasa Arab, ya orang mana gitu ya. Tidak semuanya tahu pokoknya. Nah berarti di sini mana adilnya Allah? Nah belum lagi kan kalau jenis cahaya itu berarti bahasanya juga bahasa cahaya. Bagaimana ini bahasa cahaya ini? Kalau tidak mengerti hal ini, tentu ruh kita tidak akan bisa apa-apa. Nah ini sahabatku. Sedangkan ini tidak bisa dihafalkan. Nah, benar jadinya tentang isu bahwa untuk jawaban nanti di alam kubur tidak bisa dihafalkan itu jadi sangat masuk akal. Karena jika seperti siapa Tuhanmu, jawabannya Allah. Mana nabimu, siapa imammu, jawabannya misalkan Nabi Muhammad SAW. Berarti itu mah bisa dihafalkan. Atau kalau seperti itu mah, nah, ini harus dengan makrifat, ada ilmunya atau mengetahuinya. Maka
Dengan ini, mari kita bersama-sama untuk suluk mendaki, ya, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah guru suluk yang benar-benar ahli. Jangan terlalu jauh dulu untuk mencarinya, karena mungkin di sekitaran kita, ya, di tempat kita masing-masing mungkin ada. Cari dulu, ya, tentang guru suluk ini. Ya, gimana cara mencarinya? Pokoknya jika Allah sudah menakdirkan akan dipertemukan, pantau saja. Ada seseorang yang suka memberi pepatah kah? Terus dengarkan pepatahnya seperti apa. Apakah bau tentang makrifat, tentang ketuhanan. Nah, terus dekati. Nah, walaupun dia ternyata bukan seorang guru, nah mungkin bisa cari informasi darinya. Barangkali dia bisa menunjuki kemana lagi harus mencari. Akan banyak cara, jangan takut gitu. Nah, agar kita tidak salah pilih, karena harus hati-hati. Tidak semua guru, misalnya ya, apa dikarenakan pernah mengaji pesantren atau bisa baca kitab, bisa ceramah, belum tentu yang kayak gitu. Kalau untuk urusan-urusan ilmu makrifat, ya mungkin orang-orang yang pernah mengaji atau ustadz kiai yang penceramah itu, ya mungkin pernah dikarenakan pernah mengaji, jadi sebatas ilmiah tahu. Tapi tidak semuanya ini menjadi guru suluk tadi. Kebanyakan orang-orang yang mengetahui yang menjadi guru suluk itu biasanya bukan orang yang terkenal sih. Kalau yang kami temukan, karena kami juga mencarinya dulu itu sampai 2 tahun. Itu pun setelah kami mengaji di pesantren kurang lebih 6 tahun. Dari pesantren alat ke pesantren fikih. Dan itu pun baru istilahnya menemukan salah satu kitab pentingnya mencari guru ini. Dari sana itu baru mencari. Itu pun lama sekali, sampai 2 tahun kurang lebih. Ini saking kami ingin berhati-hati agar tidak salah mencari guru. Dan alhamdulillah, sudah waktunya ketika Allah menakdirkan dipertemukan dengan guru. Alhamdulillah, mursyid kami, guru kami ini silsilahnya dari Sunan Gunung Jati Cirebon, dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah kami terus belajar dari tahun 2007-2008 sampai sekarang, terus mengamalkan dan saatnya berbagi di channel Tilawah Semesta ini. Alhamdulillah, semoga berkah dan bermanfaat. Karena kalau salah pilih ya akan celaka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, di dalam bahwa membaca, bahwa memahami ini diperlukan ketelitian, pemikiran yang jernih dan tajam, dengan daya serap yang kuat, wawasan yang luas, serta yang penting disertai dengan hati yang ikhlas dan lillahi ta'ala. Dan kukuhnya iman juga menjadi terapi kejiwaan yang akan memerlukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak gegabah di dalam akidah, di dalam menjalankan syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat di dalam agama Islam. Semoga kita semua bisa makrifat, disukseskan, diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Salam Tilawah Semesta.